Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita bisa belajar bersama kembali meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita harus tetap belajar untuk mencerdaskan diri kita dan juga untuk bertolabul ilmi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk semakin kita mempermudah di dalam mencapai cita-cita kita ya. Baik anak-anakku yang aku sayangi, kali ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu bab 1, bab pecahan, dimana pecahan itu berasal dari kata pecah, artinya kan tidak menyatu, tidak jadi satu, atau bisa dikategorikan potongan ya. Suatu contoh, ini saya punya kertas yang utuh. Kemudian kertas ini saya potong. Saya potong jadi 2. Nah, maka kertas ini menjadi potong atau pecah, tidak utuh lagi. Berarti ini menjadi 2, maka jika kita menuliskan ini 2, jadi 1 utuh tadi ini menjadi 2. Menjadi 2. Nah, kemudian yang bagian ini 1, maka dituliskan di atasnya berarti 1/2. Jadi bagian ini adalah 1/2 atau disebut dengan setengah. Tuh. Nah, apabila ini tadi utuh, kemudian saya sobek menjadi 4 bagian, maka terjadilah 4 potong kertas ya, 4 potong kertas. Maka 4 ini ditulis di bawah sebagai bentuk bahwa 1 utuh tadi menjadi 4. Nah, kemudian bagian 1 ini ditulis di atas, yang merupakan 1 ini berarti 1 dari 4 bagian secara utuh. Nah, maka pecahan itu nanti akan terbilang atau tertulis seperti ini disebut sebagai pecahan biasa ya, dimana yang bawah ini disebut penyebut ya, yang atas disebut sebagai pembilang. Nah, berarti kalau ini tadi jadi 4, nah, kemudian yang saya tanyakan ini berapa? Nah, berarti ini ada 2, maka pembilangnya itu disebut 2, kemudian bagian dari 1 utuh itu tadi 4, berarti 2/4. Oke, kita belajar mengenai pecahan sederhana terlebih dahulu ya. Nah, kemudian ya, apa yang disebut sebagai pecahan itu? Ada berapakah pecahan itu? Pecahan itu ada 4 ya, disebut pecahan itu ada 4. 1, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa seperti yang baru saja kita pelajari tadi. Nah, yang kedua disebut pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu nanti ada bilangan utuh dan ada bilangan pecahnya. Nah, yang ketiga disebut sebagai desimal. Nanti desimal itu kita menggunakan angka di depan koma dan angka di belakang koma. Kemudian yang keempat adalah persen. Persen ini nanti artinya adalah per 100 ya. Kita akan belajar mengenai pecahan biasa dan pecahan campuran terlebih dahulu ya. Oke. Ciri dari pecahan biasa dan pecahan campuran yang bisa untuk kita ingat adalah ketika pecahan biasa itu adalah terdiri dari
pembilang dan penyebut. Ini pecahan biasa. Nah, sementara pecahan campuran itu ada bilangan yang utuh. Nah, ada bilangan yang utuh. Misalkan 2, 1/2. Ini bilangan utuh. Nah, ini disebut sebagai pecahan campuran. Nah, kalau ini disebut pecahan biasa. Nah, terus maksudnya bagaimana yang utuh ini? Yang utuh ini berarti itu tidak merupakan bagian yang terpecah. Ya, jadi dia utuh. Nah, oke, bagaimana caranya supaya pecahan campuran ini bisa menjadi pecahan biasa? Nah, karena tidak ada bilangan yang utuh. Nah, caranya adalah, ya, kita lihat ini. Supaya menjadi pecahan biasa, maka penyebut ini itu dikalikan dengan bilangan utuh. Ini dikali. Nah, kemudian kalau sudah tahu hasilnya berapa, nah, baru hasil ini kita tambahkan dengan pembilang. Tambahkan. Nah, maka di situ nanti akan ketemu pecahan biasa. Penyebut akan tetap, penyebutnya 2 tetap. Ya. Sementara pembilangnya nanti akan berubah. Ya. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5, maka ditulis di pembilang. Nah, ini menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, sebaliknya pecahan campuran, pecahan biasa dijadikan pecahan campuran bagaimana? Syarat yang pertama, pecahan biasa dijadikan pecahan campuran adalah ketika pembilang ini lebih besar daripada penyebut. Dan harus itu ya. Untuk menjadikan pecahan campuran, pembilang ini harus lebih besar daripada penyebut. Nah, contoh di sini saya punya angka 10/3. Apakah ini bisa dijadikan pecahan campuran? Bisa, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, oke, caranya bagaimana? Caranya adalah pembilang ini kita bagi dengan penyebut. Bagi. Nah, 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, sisa berapa? Karena 3 kali 3 hasilnya 9. Berarti kalau ke 10 berarti kurang 1. Nah, sisa 1 baru dibuat seperti ini. Jadi penyebut ini tidak akan berubah, kecuali nanti kalau perkalian dan pembagian. Ya. Jadi kalau perkalian atau pembagian 2 pecahan, ini nanti penyebut akan berubah. Ya. Tapi kalau untuk penyederhanaan, merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, dari pecahan campuran ke pecahan biasa, maka penyebut ini tidak akan berubah. Oke, paham ya? Jadi 10 dibagi 3 dapat 3, sisa 1. 1 ditulis sebagai pembilang, kemudian 3 penyebut ini akan tetap. Berarti ini sudah menjadi pecahan campuran. Contoh lagi ya. Contoh lagi pecahan biasa menjadi campuran adalah, misalkan di sini punya angka 18. Nah, misalkan saja 5. Nah, sekarang kita coba. Syarat pertama tadi, pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, pembilang lebih besar daripada penyebut. Kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka itu sudah bentuk yang paling sederhana dan tidak bisa dirubah untuk ke pecahan campuran. Ya, ingat. Nah, 18 dibagi 5. Dapat berapa? Dapat 3. 3 ini menjadi utuh.
3 menjadi utuh. Nah, 3 kali 5 berarti 15. Berarti kalau 18 kurang 3, maka 3 ditulis sebagai pembilang. Nah, 5 ini tetap menjadi sebagai penyebut. Jadi 18/5 ini bentuk pecahan campurannya adalah 3/5. Ini pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sementara kita coba lagi adalah sebaliknya tadi, ya, pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan 3/1/4. Nah, menjadi pecahan biasa adalah ke sini tadi adalah dikalikan. Nah, hasilnya nanti berapa? Hasil ini akan ditambahkan dengan pembilang dan hasilnya nanti akan ditulis di sini sebagai pembilang, ya. Kita tulis dulu penyebut tetap 4. Nah, 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 ditambah 1 berarti 13. Kita tulis di sini 13. Berarti ini sudah menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, contoh lagi. Kalau seandainya di sini Pak Muji punya 5. Di sini 2/3. Bagaimana? Tetap caranya sama, ya. Caranya sama untuk menjadi pecahan biasa. 3 dikali 5 hasilnya 15. 15 ditambah 2 hasilnya 17. 17 penyebut tetap. Nah, ini pecahan biasa ke pecahan campuran, pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, itu, ya. Tadi caranya seperti itu. Maka sekarang silahkan untuk dikerjakan soal yang dibuat Pak Muji ini, ya. Jadi ini ubahlah ke pecahan biasa. Nanti ditulis dulu soalnya, ya. Terus jawabnya nanti kalau sudah video ini selesai. Nah, Pak Muji punya angka 3/5/7. Sama dengan berapa? B, soal kedua, ya, 5/4/9. Hasilnya berapa? Nah. C, soal keempat, 3/2/4. Hasilnya berapa? D, nah, 7/1/7. Hasilnya berapa? Apa saja. Nah, kebalikannya, ubahlah ke pecahan campuran. A, 40/7. B, 77/9. C, 50/6. D, 66/8. Nah, oke, silahkan dicatat soalnya, kemudian nanti silahkan dikerjakan.
cukup. Baik, cukup anak-anak. Silakan dikerjakan. Hari ini kita belajar mengenai pecahan, yaitu kita belajar dua hal, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaat, juga mengambil pelajaran ini, sehingga kita bisa dalam mengerjakan permasalahan tentang pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Baik, mungkin video kali ini pembelajaran matematika tentang pecahan sementara itu, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.